Najah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan kewajiban kita terhadap mayat muslim, ya, orang muslim yang meninggal dunia. Kewajiban kita terhadapnya ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Kita sudah menjelaskan terkait dengan memandikan dan mengkafani mayat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu mensolatkan jenazah. Dalam kitab ini beliau mengatakan faslun, pasal fi sholati 'alal mayyit. Pasal yang menjelaskan tentang sholat terhadap si mayit, yaitu mensolati jenazah. Arkanu sholatil jenazati sab'ah. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Ya, dalam bahasa Arab bisa dikatakan jenazah, jimnya kasrah, ya, dibaca jenazah. Bisa juga dibaca janazah, ya, jimnya fathah, janazah. Kemudian dibahasakan ke bahasa kita kan jadi jenazah. Nah, bahasa Arabnya jenazah atau janazah. Apa arti jenazah itu sendiri? Ya, kalau dibaca jenazah kasrah, ya, al-mayyit, berarti maknanya adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu disebut jenazah. Jenazah itu artinya yaitu jasad orang yang meninggal. Tapi kalau dibaca janazah, artinya as-sarir, tempat di mana orang yang meninggal itu diletakkan. Ya, orang kalau meninggal, Pak, itu diletakkan di mana dia? Ketika dia mau dibawa ke kubur, di mana dia diletakkan? Apa namanya? Keranda. Nah, itu namanya keranda itu, sarir, ya, tempat di mana mayat itu diletakkan untuk dibawa ke pemakaman. Ada yang mengatakan berbalik, artinya kalau jenazah artinya sarir, kalau janazah baru artinya al-mayyit nafsu. Para ulama kalau keranda itu, para ulama mengatakan kalau keranda itu ada jenazahnya dengan tidak ada jenazah. Kalau nggak ada yang meninggal kan kosong dia, Pak. Ya, diletakkan aja di tempatnya situ kan kosong dia. Tapi kalau lagi ada yang meninggal, nah ada jenazah yang diletakkan di tempat tersebut. Itu keranda itu kalau tidak ada mayat yang diletakkan di dalamnya, dalam bahasa Arab disebut sarir. Sarir ini kalau diterjemahkan bisa juga diterjemahkan tempat tidur, ranjang. Ya, karena kan dia tempat di mana jasad itu ditidurkan kan itu. Maka disebut sarir, bahasanya sarir. Sarir itu tempat tidur. Kita kalau ada tempat tidur di rumah kita, itu dalam bahasa Arabnya sarir. Penyebutan tempat tidur dalam bahasa Arab sarir. Nah, itu juga keranda itu juga disebut sarir. Tetapi jika tidak ada
mayat yang diletakkan di situ. Kalau mayat sudah diletakkan di situ, berubah namanya. Namanya jadi apa? Jadi na'sun. Jadi na'sun. Dalam bahasa Arab na'sun. Ya, kita menyebutnya keranda. Kita ada mayatnya, nggak ada mayatnya kan sama aja namanya Pak ya. Namanya tetap keranda juga kan. Tapi dalam bahasa Arab mereka membedakannya. Di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan dalam bait syairnya itu sarir tadi, keranda tadi, na'sun itu ketika ada di hadapan kita itu seolah-olah dia kalau bisa berbicara dia akan berbicara dia. Kalau seandainya dia berbicara, lisanu halihi, ya, kalau dia seandainya bisa berbicara, dia akan mengatakan unzur ilayya bi'aqlika anal muhayya'u linaqlika ana sarirul manaya kamsara misli bimislika. Unzur ilayya, coba lihat kepadaku katanya. Bi'aqlika, lihat dengan akalmu, artinya bukan hanya sekedar lihat dengan mata, tetapi lihat dan pikirkan. Anal muhayya'u linaqlika, aku ini adalah tempat atau alat yang nanti akan digunakan untuk memindahkanmu. Ana sarirul manaya, aku ini tempat tidur orang yang tidur, ya, tidur untuk seterusnya. Kamsara misli bimislika, betapa banyak orang yang sara bimisli, artinya dia berjalan berada pada keranda tersebut. Betapa banyak orang ya yang seperti sudah berada di keranda itu, sudah berjalan dengannya menuju ke pemakaman. Betapa banyak, dan tinggal menunggu giliran. Yang sepertimu sudah banyak. Artinya apa? Artinya kamu juga tentunya nanti akan berada di sini juga. Aku akan mengantarmu ke tempat pemakaman. Ini semua kadang kita kalau ngelihat keranda di situ biasa aja gitu banyak. Kalau seandainya dia berbicara, dia akan berbicara kepada kita. Tapi nggak bisa berbicara dia. Kalau seandainya pun bisa berbicara, takutnya luar biasa kita Pak ya. Arkanus salatil jenazah. Beliau menyebutkan tentang rukun salat jenazah. Sab'atun, ada 7 katanya. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. Ini karena salat itu adalah ibadah, sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Setiap ibadah itu dalam mazhab Imam Syafi'i sah dilaksanakan dengan adanya niat. Ya, ibadah apapun itu, tidak hanya sholat, ya, yang lain juga seperti itu, puasa, wudu, ya, itu harus ada niat. Zakat harus ada niat. Haji, umroh harus ada niat. Jika tidak ada niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, sampai akhir hadisnya. Namun yang menjadi landasan hukum yang diambil untuk landasan hukumnya adalah perkataan Rasul, innamal a'malu binniyat. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i memahami bahwa yang dimaksud innamal a'mal binniyat, al-a'mal adalah amal-amal saleh. Binniyat, dengan niat, itu kan ada dalam bahasa disebut namanya jar majrur, harus ada tempat muta'allaqnya. Di mana tempat muta'allaqnya? Muqaddar, ya, disembunyikan. Ada, cuman tidak dinampakkan dalam tulisan itu. Terus apa dia?
Beliau mengatakan innama tasihhul a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Jadi niat itu untuk sahnya amal soleh, untuk sahnya amal ibadah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berbeda pendapatnya. Beliau mengatakan bukan tasihhul al-a'mal, bukan sahnya amal dengan niat, tetapi sempurnanya amal dengan niat. Jadi kalau orang melakukan ibadah tidak pakai niat, sholat nggak pakai niat, sah, tapi tidak sempurna. Itu dalam mazhab mana itu? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, bukan tidak tahu hadis, tahu hadis, tetapi beda dalam memahaminya. Ya, ini ijtihadnya berbeda mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i, karena kitab ini adalah mengkaji mazhab Imam Asy-Syafi'i, makanya beliau menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu rukun yang pertama dalam sholat jenazah ini adalah niat. Niatnya bagaimana? Seperti niat sholat, wajib al-qasad padanya, yaitu wajib dia menghadirkan di dalam hatinya keinginan untuk melakukan sholat. Kemudian setelah qasad, dia wajib ta'yin. Apa makna ta'yin? Dia harus tentukan sholatnya sholat apa. Sholatnya sholat jenazah, berarti dia tentukan. Bukan saya sholat karena Allah. Itu berarti kan tidak ditentukannya sholat apa. Dia harus punya keinginan di dalam hati bahwa dia mau sholat. Terus sholatnya dia jelaskan, dia tentukan sholatnya sholat apa. Seperti dia katakan dalam hatinya, aku niat sholat jenazah. Berarti sudah ada qasad, keinginan, dan sudah ada ta'yin, penentuan. Kemudian sebagian para ulama mengatakan wajib juga niat al-fardiyah, karena sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah, maka harus disebutkan kefarduannya. Aku niat sholat jenazah fardu kifayah. Sebagian para ulama mengatakan gak wajib penyebutan fardu kifayah itu, cukup aku niat sholat jenazah itu sudah cukup. Tapi sebagian para ulama mengatakan wajib itu disebutkan niat fardiyahnya. Jadi kalau dengan bahasa Indonesia dalam hati kita katakan aku niat sholat jenazah fardu kifayah. Kalau dia menjadi makmum berarti ditambah makmuman. Kalau dia sholatnya sendiri ya nggak perlu. Aku niat sholat jenazah fardu kifayah lillahi ta'ala. Ya, ketika takbir dia hadirkan niat itu di dalam hatinya. Usolli salatal jenazah fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kalau dia menjadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Ketika dia takbir, dia hadirkan keinginan itu di dalam hatinya. Dan dia tidak wajib untuk menyebutkan nama si mayit itu siapa. Jadi nggak mesti tahu kita siapa ini namanya, Pak. Namanya siapa? Kadang kan pada nanya gitu, Pak ya. Namanya siapa? Nggak wajib kita menentukan namanya. Bahkan nanti kalau dia tentukan namanya ternyata salah, rupanya bukan dia. Saya niat sholat jenazahnya si fulan, disebutkan namanya, misalnya namanya si jenazah Umar misalnya. Ternyata yang meninggal itu bukan Umar. Yang meninggal itu siapa? Si Zaid misalnya. Salah, berarti nggak sah sholatnya, salah dalam penyebutan. Makanya karena nggak wajib ya nggak usah lah. Itu merepotkan diri sendiri namanya. Ya, kalau dia mau seperti itu silahkan, tapi jangan sampai salah.
Kalau salah malah nggak sah, karena dia mau menyolatkan mayat tertentu, ternyata bukan itu yang ada di dalam hatinya, bukan si fulan yang dimaksud. Salah dia. Makanya kalau seperti itu ya nggak usah, karena memang tidak wajib menentukannya. Apakah juga mesti tahu kita laki-laki atau perempuan? Karena kan nanya juga itu Pak kan, laki-laki perempuan. Nah, tidak wajib juga. Nggak wajib kita tahu laki-laki atau perempuan. Artinya kalau kita ikut sholat dan kita nggak tahu ini yang disolati laki-laki atau perempuan, sah sholat kita. Kadang kan kita mungkin terlambat ya. Tadi ada pengumumannya di awal kan. Di awal disebutkan tadi ada ini ya sambutannya. Dia datangnya terlambat, jadi nggak dengar sambutannya tadi, nggak tahu dia siapa ini namanya. Apakah kemudian dia sholat atau nggak? Kadang sebagian orang karena nggak tahu, udah nggak sholat, kalau nggak tahu juga saya. Jangan ikut aja sholat, karena kalau kita ikut sholat kita dapat pahala. Nggak ikut sholat yang melewatkan pahala. Udah ada di depan mata kita bisa dapat pahala, malah dilewatkannya kesempatan itu, kan merugi namanya Pak. Ada kesempatan di hadapan kita, padahal sholat jenazah itu nggak lama, sebentar, tetapi dia lewatkan kesempatan emas itu, kan rugi. Ya udah ikut aja sholat. Saya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, nggak tahu namanya, nggak wajib kita tahu. Terus nanti doanya gimana? Kalau laki-laki sama perempuan kan beda. Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan, kan gitu Pak. Jadi gimana kalau kita nggak tahu itu laki-laki atau perempuan? Kalau kita nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, bacakan saja doanya pakai doa yang laki-laki Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau toh itu si mayat ternyata perempuan, itu tetap berlaku untuknya. Ya, itu tetap berlaku untuknya. Karena dhamir hu itu bisa kembali kepadanya. Jadi kembalinya kepada ini mayat yang meninggal, baik laki-laki atau perempuan gitu kan. Jangan pakai dhamir perempuan. Karena kalau pakai dhamir perempuan itu hanya berlaku untuk perempuan saja, nggak bisa berlaku bagi laki-laki. Tapi kalau dhamirnya dhamir yang laki-laki, Allahumma ighfir lahu, itu nanti bisa berlaku untuk laki-laki dan juga bisa berlaku pula untuk perempuan. Jadi gitu caranya kalau kita nggak tahu. Ya kalau kita udah tahu yang laki-laki ya kita Allahumma ighfir lahu. Kalau kita tahu itu perempuan ya Allahumma ighfir laha. Tapi kalau kita nggak tahu gimana? Sholat nggak kita? Sholat. Terus gimana doanya? Pakai doa laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gitu Pak ya. Kadang ada orang begitu nggak sholat dia karena nggak tahu laki-laki atau perempuan. Ikut saja. Sama aja Pak. Kan ada amal yang mengakibatkan itu. Sama aja. Iya, sama. Yang meninggal dalam keadaan masih kecil kan nggak ada dosanya, itu gimana? Ya, para ulama mengatakan tetap diucapkan doa seperti itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini mengikut hadis, ya, mengamalkan hadis. Karena hadisnya seperti itu, kan dia nggak ada dosa, ya kita mengamalkan syariat, mengamalkan apa yang ada di dalam hadisnya begitu, ya sudah kita ikutin saja begitu, ya itu kan semuanya kita serahkan kepada Allah kan itu Pak. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya. Untuk imam sholat jenazah itu posisinya antara laki dan perempuan beda ya. Ya. Seandainya lupa gitu, kalau laki kan gitu, kalau perempuan ya. Itu hanya kesunahan. Ya. Disunnahkan anjurannya sebaiknya kalau sholat yang disolatkan adalah laki-laki, itu nanti kita mengarah ke bagian kepalanya gitu kan, agak ke pojok.
Tapi kalau perempuan ke tengah, begitu kan, ke arah pusarnya, itu hanya sunnah. Artinya kalau seandainya tidak seperti itu, terbalik misalnya, ya nggak masalah. Artinya sholatnya tetap sah. Atau dia nggak pakai itu semua, ya pokoknya di tengah aja dia. Mau laki-laki mau perempuan di tengah aja dia, ya nggak masalah, ya nggak ada masalahnya. Artinya bukan menyebabkan sholat itu tidak sah, ya untuk sahnya sholat sah. Cuman sebaiknya kan ada anjurannya, sempurnanya sholat tersebut. Kesunahannya dibedakan posisi bagi laki-laki dan posisi bagi perempuan. Itu saja. Untuk imamnya tadi. Kemudian apa tadi? Kalau sholatnya, kalau mayatnya itu hadir, ada di tempat, gitu kan? Ya dia mengatakan bahwa dia sholat terhadap si mayit ini. Usolli ala hadzal mayyiti. Aku sholat kepada mayat ini. Artinya mayatnya hadir. Tapi kalau mayatnya nggak ada, ghaib namanya kan, sholat ghaib. Boleh nggak sholat ghaib? Boleh. Kapan kita boleh sholat ghaib? Ketika jenazah itu sudah dimandikan. Ada saudara kita yang meninggal di Surabaya, kita nggak bisa ke sana, ya, nggak bisa kita ke sana. Kita tanya, kita mau mensolatkan, kita tanya dulu di sana, udah dimandiin belum? Belum kan? Ya, berarti belum bisa kita sholat. Udah dimandiin belum? Sudah. Berarti sudah bisa kita sholatkan. Udah dimandiin belum? Udah dikubur malah. Itu gimana kalau udah dikubur? Ya nggak apa-apa, kita sholatkan. Ya sholatnya namanya sholat ghaib. Sholat ghaib ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat ghaib pertama dilakukan oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, datang malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa Raja An-Najasyi, Raja Habasyah, ya sekarang namanya Ethiopia. Raja Habasyah meninggal dunia. Raja Habasyah ini sudah masuk Islam ketika hijrah pertama. Jadi sebelum ada perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk pergi ke Habasyah. Rasulullah mengatakan di sana ada raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Pergilah kalian ke sana, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar untuk kalian. Berangkat sahabat ke sana. Keberangkatan pertama, ya mereka berangkat ke sana. Cuman ini belum ketemu dengan sang raja. Ya, mereka masih cuman di sana hanya ingin mencari tempat aman karena di Makkah ketika itu tidak aman. Disiksa para sahabat, bahkan ada yang dibunuh dan yang semacamnya. Kemudian berangkat gelombang kedua. Nah, lebih banyak lagi dari gelombang pertama. Di antaranya saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Berangkat ke sana. Ja'far bin Abi Thalib ini bersama istrinya, bersama para sahabat lainnya. Berangkat ke sana. Berangkat ke sana, ternyata diketahui oleh pemuka kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini tidak mau kalau nanti ternyata Islam itu menyebar sampai ke sana. Jadi sebelum ini sahabat ini nyampe ke Habasyah, didului sama mereka. Duluan mereka ke sana. Sesampainya di sana ngabarin kepada sang raja bahwa nanti ada orang dari bangsa kami yang mau datang ke sini. Mereka itu membawa agama yang baru, agamanya nggak jelas kata mereka. Dijelek-jelekan lah begitu kan di depan raja, diprovokasi raja ini supaya mengusir mereka. Tapi sang raja tidak terprovokasi. Sang raja tidak langsung kemudian membenarkan semua apa yang didengarnya. Saya mau dengar dulu dari mereka. Dipanggil dari ketika sahabat itu datang, dipanggil mereka menghadap sang raja. Ditanya sama raja ini apa yang mereka bawa. Ditanya semuanya. Ternyata jawaban tersebut
sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Injil yang dia pelajari, Injil yang asli yang dia pelajari. Ternyata ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada semuanya pada Nabi Muhammad yang mereka ceritakan. Sang raja pun kemudian menyatakan keislamannya. Ini orang kafir Quraisy ini diusir malah. Ya, dia beriman masuk Islam dan rakyatnya juga masuk Islam. Ini sang raja itu. Sempat mengirim surat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berniat ingin mengunjungi Nabi, tetapi ternyata tidak kesampaian. Meninggal dunia. Malaikat Jibril datang kepada Rasul ketika Raja An-Najasyi ini meninggal. Rasulullah di pagi hari kemudian memanggil para sahabatnya, mengatakan, matal yaum rajulun saleh, mata akhukum An-Najasyi wa huwa rajulun saleh. Sudah meninggal pada hari ini saudara kalian, akhukum. Ini menunjukkan bahwa An-Najasyi itu sudah beriman. Ya, diakui keimanannya oleh Nabi. Wa huwa rajulun saleh. Rasul juga menambahkan beliau adalah orang yang soleh. Nah, ini pernyataan dari Rasul, bukan sembarangan berarti kan? Ternyata benar. Itu setiap malamnya makamnya itu dulu, Pak, itu bersinar. Terlihat keluar sinar dari bercahaya itu makamnya. Sekarang Allah alam nggak tahu, tapi diriwayatkan seperti itu dulunya. Bersinar makamnya. Ya, karena memang Rasulullah sudah menyatakan beliau adalah rajulun saleh. Nah, disitulah kemudian Rasul mensolatinya, sholat jenazah atas mayat yang sudah meninggal dunia tetapi tidak ada di tempat. Namanya sholat ghaib. Kalau ada misalnya orang sudah meninggalnya lama, Pak, kita tahu misalnya ke rumah saudara kita, ternyata kita diberitahu saudara kita itu udah meninggal. Kita nggak tahu kapan meninggalnya, 10 tahun yang lalu katanya. Kita nggak tahu. Itu bisa nggak kita sholatkan, Pak? Udah 10 tahun berlalu. Boleh, bisa. Kita bisa mensolatkan secara ghaib atau di depan kuburnya bagi orang yang meninggal dunia dan kita mendapati masanya. Kita dapati masanya dia. Bukan artinya dia meninggal kita belum lahir. Nah, kita dapati masanya. Ya, semasa dengan kita, cuman ketika itu kita nggak tahu dia meninggal. Sekarang baru kita tahu. Nah, kemudian kita mensolatinya. Boleh nggak? Boleh. Ya, dianjurkan seperti itu. Tapi kalau kita nggak dapati masanya, seperti masa siapa misalnya? Syekh Hasyim Asy'ari, ya, wafat pada tahun 50-an. Ya, kita belum lahir. Kita belum ada misalnya. Nah, kecuali yang sudah ada. Ya, belum lahir, belum ada. Kita bisa nggak mensolatinya? Enggak. Karena nggak dapat masanya. Kecuali kalau kita dapat masanya dan belum mensolatinya. Namun sholat jenazah ini tidak dianjurkan berkali-kali. Artinya kalau kita sudah melakukannya sekali, kita nggak disunahkan lagi untuk melakukan untuk kedua kali atau ketiga kali, nggak dianjurkan kitanya. Ya, kalau kita sudah mensolatkan jenazah di rumah, kadang kan jenazah itu di rumah disolatkan, kemudian dibawa ke masjid, di masjid juga disolatkan kan itu, Pak. Kalau di rumah kita sudah mensolatinya, kemudian dibawa ke masjid, kita nggak dianjurkan lagi ikut sholat di masjid, karena udah sholat tadi di rumah. Kalau tetap ikut sholat ya sholat, cuman dia tidak dapat pahala tambahan gitu, Pak. Kita kan kalau kita sholat 2 kali kan harapannya apa? Dapat pahala tambahan. Itu kalau yang dianjurkan untuk mengulanginya. Tapi sholat jenazah tidak dianjurkan untuk mengulanginya. Maka tidak dianjurkan kalau kita sudah sholat tadi di rumah, dibawa ke masjid, kita nggak dianjurkan sholat lagi. Asani yang kedua, arba'u takbirat, 4 kali takbir, bukan 5, ya 4 kali takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga dan keempat, baru setelah itu dia salam.
As-salisu yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri, melakukan sholatnya dalam keadaan berdiri. 'Alal qadiri, ini bagi yang mampu berdiri. Berarti kalau dia bisa berdiri, sholatnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, bisanya duduk, baru dia sholatnya duduk. Sesuai dengan kemampuan. Ar-rabi'u yang keempat, qira'atul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kapan ini membaca Al-Fatihah ini, Pak? Setelah takbir pertama. Tetapi tidak mesti harus setelah itu langsung. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya pas takbir pertama dia nggak baca Al-Fatihah, boleh dia baca nanti setelah takbir kedua, atau boleh juga setelah takbir ketiga, atau boleh juga setelah takbir keempat. Yang penting sebelum salam dia harus sudah baca Al-Fatihah. Jadi nggak mesti harus setelah takbir pertama, ya. Boleh setelah takbir kedua, ketiga, atau keempat. Yang penting sebelum salam dia harus baca Al-Fatihah. Nah, ini nanti berbeda dengan bacaan lainnya, ya. Al-khamisu yang kelima, as-salatu 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi ba'da tsaniyah. Nah, kalau sholawat ini mesti setelah takbir kedua. Nggak boleh dia di takbir pertama atau ketiga atau keempat, nggak boleh, nggak sah. Dia hanya boleh dibaca setelah takbir kedua saja. Tempatnya di situ. Kalau Al-Fatihah tadi kan boleh tadi, Pak, ya. Takbir pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tapi kalau sholawat hanya di takbir kedua. Jadi kalau misalnya di takbir pertama dia nggak baca Al-Fatihah, pengennya di takbir kedua, berarti di takbir kedua itu setelah takbir kedua dia baca sholawat dan baca Al-Fatihah. Ya, dua bacaannya. Sholawat di sini bagaimana sholawatnya? Minimal sholawatnya itu dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau lebih panjang lagi boleh nggak? Ya boleh. Sebaiknya, afdolnya dia membaca sholawat yang biasa kita sebut sholawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu kan sempurnanya. Kalau tidak, ya dia baca sholawat biasa saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, misalnya begitu kan, sudah selesai. Atau mau singkat saja dia Allahumma sholli ala Muhammad, sudah sah. Yang penting sholawat. Tidak tertentu lafaznya harus seperti apa. Yang penting di situ ada lafaz sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya begitu. Kemudian as-sadisu yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da salisah. Berdoa untuk si mayit ba'da salisah, setelah takbir ketiga. Nah, ini tertentu juga. Doa ini hanya setelah takbir ketiga. Gak boleh di takbir pertama atau kedua atau keempat. Hanya di takbir ketiga ini doanya ini. Berdoa untuk si mayit. Wajib hukumnya ini, gak boleh ditinggalkan. Doa yang ini, ya, wajib ditinggalkan. Adapun doa yang kita baca setelah takbir keempat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dia nggak baca doa setelah takbir keempat sah, karena hukumnya sunnah. Yang wajib mana? Doa setelah takbir ketiga. Jadi takbir pertama tadi baca Al-Fatihah, takbir lagi baca sholawat, kemudian takbir lagi baca doa. Ini yang wajib. Takbir lagi, takbir keempat langsung salam setelahnya boleh. Gak perlu doa. Tapi disunnahkan dia kembali berdoa padanya. Itu setelah takbir keempat. Jadi jangan salah. Jangan dia takbir ketiga nggak doa, takbir keempat doa.
Jangan salah, yang wajib itu di takbir ketiga. Doanya bagaimana? Doa apa saja boleh, yang penting doanya ini yata'allaq bi umurin ukhrawiyatin lil mayyit. Ini doanya ini yang kaitannya dengan urusan akhiratnya si mayit. Ya. Doa ampunan misalnya, doa supaya dia dirahmati misalnya, doa supaya dia dimasukkan ke dalam surga, doa supaya dia dijauhkan dari siksa neraka. Nah, doa apa saja boleh doanya. Allahumma ighfir lahu misalnya, atau Allahumma arhamhu, Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma adkhilhul jannah, boleh. Yang tidak sah itu kalau doanya doa yang kaitannya dengan dunia. Itu apalagi dunia sama dia, Pak? Ya Allah, luaskanlah rezekinya. Itu apalagi sama dia? Ya, udah meninggal. Ya Allah, jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Nah, tidak kaitannya dengan akhiratnya. Jadi doa apa saja. Tapi kalau kemudian kita ditanya anjurannya yang mana, kan itu kan sunnahnya. Nah, ini sunnah maksudnya bukan berdoanya sunnah. Berdoa tadi wajib. Sunnahnya maksudnya model doanya, bentuk doanya. Yang dianjurkan ya doanya itu seperti yang biasa kita baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ansilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal ya sampai akhirnya itu. Atau ada juga doa yang lain yang warid yang bersumber dari hadis, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu juga bisa dibaca dan dianjurkan karena bersumber dari hadis. Begitu juga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu yang biasa dibaca itu kan, itu juga bersumber dari hadis. Kemudian yang terakhir, kalau itu Ustaz, silakan Pak. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Hah? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Iya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Itu doanya bukan untuk si mayit namanya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu surga, al-jannah, untuk kita, bukan untuk si mayit. Ini kan berdoa untuk si mayit. Makanya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, bukan ampuni aku. Kalau ampun Allahumma ighfirli warhamni, itu doa untuk kita sendiri. Nah, berarti bukan mendoakan si mayit, nggak sah. Ini doanya mendoakan si mayit. Makanya doanya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, ya rahmati dia. Jadi kalau kita nggak hafal itu doa yang panjang-panjang, minimal doanya itu aja, Allahumma ighfir lahu warhamhu, udah selesai. Itu aja selesai. Kalau nggak hafal, ya. Jadi sholawat tadi pun nggak bisa panjang-panjang, pendek saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, takbir lagi dia kan, kemudian doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu aja yang dia hafal, udah nggak apa-apa, sah. Kemudian takbir yang keempat Allahu akbar. Nah, terakhir dia salam. Jadi tidak wajib berdoa lagi, tetapi disunnahkan kembali berdoa setelah takbir keempat. Ya, ada yang ditanyakan ini, silakan. Tadi di takbir keempat tidak perlu doa, tapi orang mengatakan punya ada Allahumma takdim mana. Ya. Kedua, mengenai jumlah saf tuh, ada yang menganjurkan ganjil gitu. Itu
Itu apa tergolong dalam hadis atau ulama? Iya. Setelah takbir keempat tidak wajib berdoa kembali, namun disunnahkan. Nah, makanya itu tadi doa yang biasa kita baca di takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu kan itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau dibaca ya dianjurkan, tetapi tidak wajib. Nah, kita kan tadi ingin memisahkan, ingin membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib di mana? Di takbir ketiga. Adapun doa yang ada di takbir keempat itu hukumnya sunnah. Ya baik, kita sebaiknya kita baca. Cuman kalau misalnya dia buru-buru dan dia nggak baca, sholatnya bagaimana? Tetap sah. Kemudian untuk perkara soft memang dianjurkan, ada anjurannya itu Pak. Dianjurkan soft mensolatkan jenazah itu taksir as-sufuf. Anjurannya apa? Memperbanyak soft. Jadi bukan memperpanjang soft. Anjurannya. Makanya kalau misalnya orangnya sedikit, satu soft udah habis misalnya, sebaiknya dibuat beberapa soft. Ya nggak penuh softnya nggak apa-apa. Karena anjurannya apa? Taksir, memperbanyak soft. Kalau misalnya jamaahnya cuma satu soft saja, nah kita minta untuk buat 3 soft misalnya. Ya, bapak-bapak mohon yang samping kanan samping kiri kita buat mundur ke belakang, kita buat 3 soft. Dianjurkan taksir, memperbanyak soft, dan dianjurkan hitungannya ganjil. Nah, tapi terkadang nggak terkontrol lagi Pak. Yang kebiasaannya kan begitu. Nah, udah nggak sempet ngitung lagi kita ini berapa softnya, ini ganjil apa genap nih. Yang penting dilihat banyak. Tapi memang anjurannya begitu, memperbanyak soft dan mengganjilkannya. Nah, itu anjurannya. Baik. Ada lagi? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita bisa wafat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan salawat kepada